Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, dan halo untuk semua sahabat kisah horor 8 dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah horor yang menegangkan dan menakutkan, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman Muslim atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga bisa menghibur kalian semua. Surabaya, sebuah kota metropolitan yang selalu sibuk dengan hiruk-pikuk kehidupan. Di antara gedung-gedung tinggi dan jalanan yang penuh sesak, Ardi mencoba bertahan hidup. Seorang lelaki berusia 30 tahun yang bekerja sebagai karyawan di sebuah toko elektronik kecil di pinggiran kota. Kehidupannya bisa dibilang biasa saja, bahkan terkesan monoton. Namun, di balik rutinitas sehari-harinya, ada masalah besar yang sedang mengancam. Ardi berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang pensiunan pegawai negeri yang kini mengandalkan pensiunannya yang terbatas untuk bertahan hidup. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih, yang selalu mencoba membuat keadaan lebih baik meski dengan keterbatasan. Ardi adalah anak sulung dari 3 bersaudara, dan meski ia berusaha keras, hidupnya selalu terasa berat. Semua masalah dimulai ketika adiknya Dika diterima di sebuah universitas swasta di Surabaya. Ardi merasa sangat bangga, tetapi di saat yang sama, beban semakin berat. Biaya kuliah yang cukup besar membuat Ardi mulai memikirkan cara-cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ia merasa bahwa sebagai kakak, ia harus bisa membantu adiknya. Apalagi Dika sudah menunjukkan minat yang tinggi terhadap pendidikan dan ingin sukses seperti orang-orang di sekitar mereka. Ardi mulai mencari pinjaman dari berbagai sumber untuk membantu biaya kuliah Dika. Awalnya, ia mencoba meminjam uang dari teman-temannya, namun mereka semua juga memiliki masalah keuangan sendiri. Kemudian Ardi mendengar tentang pinjaman online yang sedang marak di kota. Tanpa banyak berpikir panjang, ia memutuskan untuk mencoba. Bagaimanapun, menurut iklan yang sering muncul di ponselnya, pinjaman tersebut mudah didapat dan prosesnya cepat. Malam itu, setelah selesai bekerja di toko, Ardi duduk di warung kopi yang selalu ia kunjungi di dekat rumah. Di sela-sela kelelahan, ia membuka aplikasi pinjaman online yang baru saja diunduhnya. Dengan wajah penuh harapan, ia mengisi kolom-kolom yang diminta. Nominal pinjaman yang diinginkan pun diisi sesuai dengan yang ia butuhkan untuk biaya kuliah Dika. Tidak perlu jaminan atau proses rumit, hanya butuh beberapa klik, dan uang yang diinginkan bisa cair. Segera dapatkan uangmu, tanpa repot. Begitulah iklan yang terus mengusik pikirannya. Hati Ardi berdebar-debar. Ia menekan tombol ajukan pinjaman, dan dalam hitungan menit pinjamannya disetujui. Selamat, pinjaman Anda disetujui, dana akan segera ditransfer ke rekening Anda. Tulis notifikasi di layar ponselnya. Tanpa ragu, Ardi langsung mentransfer uang tersebut ke rekening universitas adiknya. Dika pun sangat senang dan merasa sangat terbantu. Ardi merasa seperti pahlawan, meski di dalam hatinya ada sedikit keraguan. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Seminggu setelah pinjaman pertama dicairkan, Ardi menerima pesan notifikasi dari aplikasi pinjaman. Waktu pembayaran Anda telah tiba. Bayar sekarang agar tidak terkena denda. Ia memeriksa jumlah yang harus dibayar termasuk bunga, dan hatinya seketika jatuh. Ternyata bunga pinjaman online itu sangat besar. Pembayaran pertama yang harus ia lakukan jauh lebih tinggi dari jumlah yang dipinjam. Bagaimana bisa? Pikir Ardi. Aku baru saja meminjam uang, kok sudah seperti ini bunganya? Namun ia merasa tidak punya pilihan. Daika membutuhkan uang untuk kuliah, dan Ardi harus tetap membayar pinjaman itu agar tidak semakin menumpuk.
Dia mencoba melunasi pembayaran pertama dengan meminjam sedikit uang dari teman-temannya. Namun, ketika datang tagihan kedua, Ardi kembali bingung. Bunga pinjaman itu terus membengkak, dan dia kembali merasa terjebak dalam situasi yang semakin sulit. Setiap kali ia berusaha membayar, bunga yang muncul seolah tak pernah habis. Ardi mulai merasa cemas, bahkan hampir panik. Setiap harinya, ia dipenuhi rasa khawatir, memikirkan bagaimana cara untuk melunasi utangnya. Ia semakin terjerat dalam masalah keuangan yang tak kunjung selesai. Tiba-tiba, semua yang ia usahakan untuk membantu adiknya malah berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya. Seiring berjalannya waktu, utang-utangnya bertambah, dan ia mulai merasa seperti dikejar-kejar oleh para penagih utang. Di sisi lain, Dika yang sudah mulai kuliah, semakin tidak tahu menahu mengenai beban yang harus dipikul oleh Ardi. Meskipun Ardi berusaha menutupi masalah ini, hatinya tak bisa tenang. Ia merasa terjepit antara mencintai adiknya dan ingin membantunya. Dan di sisi lain, ia merasa semakin terperosok dalam hutang yang terus menumpuk. Suatu malam yang gelap, Ardi sedang duduk di sudut kamar, menatap ponselnya yang terus bergetar dengan notifikasi dari aplikasi pinjaman. Pesan-pesan yang ia terima semakin menekan, menuntut pembayaran yang lebih tinggi, dengan ancaman bunga yang semakin mencekik. Ardi merasa sudah tidak ada jalan keluar. Hidupnya terasa semakin sempit, dan pikirannya hanya dipenuhi dengan cara-cara untuk melunasi utangnya. Akhirnya, saat ia sedang berkutat dengan pikirannya, seorang pria mendekatinya saat ia berjalan pulang dari warung kopi. Pria itu tampak biasa saja, namun ada sesuatu yang aneh dengan sorot matanya yang tajam. Pria tersebut menyapa Ardi dengan senyum misterius. "Ardi, saya tahu kamu sedang terpuruk dalam masalah, dan saya tahu apa yang kamu cari." Ardi, yang mulai merasa bingung dan putus asa, hanya bisa terdiam. "Apa maksudmu?" tanyanya, meski perasaan khawatir sudah mulai menghinggapi dirinya. "Saya bisa membantumu keluar dari kesulitan ini," jawab pria itu dengan nada tenang. "Ada cara untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, dengan harga yang tidak terlalu mahal." Pikiran Ardi mulai berputar. Tanpa tahu apa yang akan terjadi, ia mendengarkan lebih lanjut, tanpa sadar bahwa ia baru saja dihadapkan dengan pilihan yang bisa mengubah hidupnya, sebuah pilihan yang sangat berisiko. Dan disitulah awal mula Ardi terjerat dalam sebuah keputusan yang akan menentukan takdirnya selamanya. Malam itu, udara di Surabaya terasa panas dan lembab. Ardi berjalan menyusuri trotoar yang sepi. Matanya terpejam beberapa kali karena kelelahan. Pikiran dan perasaan campur aduk dalam dirinya. Ia terus terjebak dalam perasaan khawatir, memikirkan utang yang semakin menumpuk. Setiap hari, notifikasi dari aplikasi pinjaman online terus berdatangan, dengan bunga yang semakin meningkat dan ancaman yang semakin keras. Seolah dunia sekelilingnya sudah menjadi ruang yang sempit, menahan napasnya dalam ketakutan. Ketika Ardi melangkah lebih jauh dari warung kopi tempatnya sering duduk, ia merasa ada sesuatu yang mengganggu. Seseorang menghampirinya dengan langkah cepat. Seorang pria berwajah tenang dengan pakaian hitam, yang seolah keluar dari bayang-bayang malam. Sorot matanya tajam dan penuh misteri, seakan sudah tahu segalanya tentang Ardi tanpa perlu bertanya. "Ardi," suara pria itu lembut, namun penuh dengan penekanan yang membuat Ardi terhenyak. Ardi menoleh, terkejut karena pria itu sepertinya tahu namanya. "Siapa Anda?" tanya Ardi ragu, meski hatinya mulai merasa ada yang aneh dengan pertemuan ini. Pria itu tersenyum samar. "Jangan khawatir, saya tahu kamu sedang dalam kesulitan besar. Utang-utangmu, aku bisa bantu menyelesaikannya." Ardi merasa seperti ada sesuatu yang menggigit di hatinya. Apa maksud pria ini? Bagaimana dia bisa tahu tentang utangnya yang semakin menumpuk? Ardi merasa cemas, tapi di sisi lain ada rasa penasaran yang semakin membesar. "Bagaimana Anda tahu tentang saya?" Ardi bertanya, suaranya tergetar. Pria itu sedikit mendekat, memastikan tak ada orang lain yang bisa mendengar. "Ada banyak cara untuk mengetahui seseorang. Aku tahu kamu punya masalah keuangan yang besar. Kamu merasa terjebak, bukan?"
Pria itu mengangkat alisnya dengan nada yang begitu meyakinkan, seolah-olah dia sudah membaca kehidupan Ardi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ardi terdiam. Hatinya semakin tidak menentu. Ya, tapi saya tidak tahu bagaimana bisa keluar dari masalah ini. Semua pinjaman online itu, bunga terus menumpuk dan saya tak bisa bayar. Ardi menunduk. Wajahnya tampak lelah dan putus asa. Pria itu tersenyum lagi, kali ini dengan senyum yang lebih misterius. Itulah sebabnya aku datang. Aku punya cara untuk membantu kamu. Ada jalan yang lebih cepat daripada hanya berharap pada pekerjaan atau utang bank. Aku tahu tentang sebuah jalan yang bisa memberikanmu kekayaan, kekuatan, dan kebebasan dari segala masalah ini. Aku bisa memberimu uang yang kamu inginkan, lebih dari cukup untuk membayar semua utangmu. Tapi ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Ardi mendengarkan dengan cemas, matanya kini tak bisa lepas dari pria tersebut. Apa yang perlu saya ketahui? Tanyanya, meskipun ia merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Pria itu mendekatkan wajahnya. Kamu harus siap untuk membayar harga tertentu. Semua ada konsekuensinya, Ardi. Tidak ada yang bisa didapatkan dengan mudah tanpa ada yang dikorbankan. Aku bisa memberi kamu uang, tapi di balik itu ada sebuah pengorbanan yang harus kamu bayar. Ardi merasa. Adi, seperti yang demi yang mencekam di dalam dadanya. Namun ia tidak bisa berpaling. Ia merasa terhimpit dan tertekan. Apa yang harus saya korbankan? Tanyanya dengan suara bergetar. Ia mulai merasakan ada yang tidak beres dengan percakapan ini, tetapi rasa putus asa membuatnya tidak bisa menolaknya. Pria itu menarik napas panjang dan menatap Ardi dengan tatapan yang dalam. Ini bukan sesuatu yang bisa dipahami dengan logika biasa. Yang kamu korbankan adalah sesuatu yang berharga, tapi seringkali kita tak menyadari nilai sebenarnya sampai kita kehilangan itu. Bisa jadi ini adalah bagian dari dirimu yang paling kamu sayangi. Ardi merasa ketakutan, tetapi sekaligus ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mendengarkan lebih lanjut. Saya tidak mengerti. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya, berusaha memahami apa yang sebenarnya ditawarkan pria ini. Pria itu mengeluarkan sebuah benda kecil dari dalam tasnya. Sebuah batu hitam berkilau yang terlihat biasa saja. Namun entah mengapa, benda itu memancarkan aura yang aneh. Ini adalah batu keberuntungan. Pria itu menjelaskan dengan suara rendah. Kamu akan memegangnya dan merawatnya dengan baik. Batu ini akan memberikanmu uang dan keberuntungan yang melimpah. Semuanya akan datang dengan cepat. Tidak hanya uang untuk melunasi utangmu, tapi lebih dari itu. Kehidupan yang lebih baik, kekayaan yang lebih banyak, dan kebebasan yang kamu dambakan. Tapi ingat Haneng, Singata, kamu harus menjaga batu ini dengan sangat hati-hati, dan jangan pernah memberikan batu ini pada siapapun. Ardi menatap batu hitam itu dengan mata terbelalak. Ada sesuatu yang aneh dengan benda itu, seakan memancarkan daya tarik yang kuat. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dalam dadanya. Hatinya berdebar lebih cepat. Jika kamu menerima tawaran ini, pria itu melanjutkan, kamu akan mendapatkan segala yang kamu inginkan. Kekayaanmu akan datang dalam waktu singkat. Tapi jika kamu gagal menjaga batu itu, atau jika kamu mencoba melepaskan diri darinya, harga yang akan kamu bayar jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Ardi merasa bingung dan terombang-ambing antara rasa takut dan keinginan untuk keluar dari masalah ini. Selama ini, ia selalu mencoba hidup dengan cara yang benar. Tetapi setiap langkahnya membawa dia ke dalam lebih banyak kesulitan. Mungkinkah ini adalah jalan keluar? Ardi tahu ini adalah keputusan besar, dan sekaligus keputusan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Dengan napas yang berat, Ardi akhirnya mengangguk. Saya menerima tawaran ini, kata Ardi, suaranya hampir seperti bisikan. Tetapi ada tekad yang terkandung di dalamnya. Ia merasa seperti tidak punya pilihan lagi. Pria itu tersenyum lebar. Bagus. Batu ini adalah kunci untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ingat, jaga dengan baik. Segala keberuntungan akan datang, tetapi ingatlah apa yang saya katakan. Tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Semua ada konsekuensinya. Ardi memegang batu itu dengan hati-hati, merasa seperti ada kekuatan yang mengalir melalui tangannya.
Ia merasa cemas, tapi juga seolah mendapat harapan baru. Namun di dalam dirinya, ada bisikan kecil yang mengingatkan. Apakah ia baru saja mengambil jalan yang benar, atau justru langkah pertama menuju kehancurannya? Malam itu, Ardi pulang dengan pikiran yang penuh keraguan, tetapi hatinya sudah memutuskan. Ia akan melihat apakah tawaran ini benar-benar bisa membebaskannya dari utang yang menjeratnya. Namun, ia tidak tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan harga yang harus ia bayar jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Keesokan harinya, Ardi terbangun dengan perasaan yang bercampur aduk. Pagi itu, ia merasa seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk, namun ketika matanya terbuka dan melihat batu keberuntungan yang masih ada di tangannya, ia tahu bahwa apa yang ia alami semalam bukanlah mimpi. Batu itu tergeletak di atas meja, mengkilap dengan warna hitam pekat yang tak biasa. Ardi masih merasa bingung, tapi juga penuh rasa penasaran. Dia meraba batu itu sejenak, seolah mencari sesuatu yang bisa memberi penjelasan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Seolah-olah batu itu mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar keberuntungan. Ardi merasa ada semacam daya tarik yang kuat setiap kali ia menyentuhnya. Ia ingat apa yang pria misterius itu katakan. Segala yang kamu inginkan akan datang dengan cepat. Tapi ingat, kamu harus menjaga batu ini. Setelah beberapa lama, Ardi memutuskan untuk pergi ke kantor seperti biasa. Tapi pikiran tentang tawaran pria itu terus menghantuinya sepanjang jalan. Ia berpikir, bagaimana Kyo jika ini benar-benar jalan keluarnya? Ia bisa melunasi utangnya, membantu Dika, bahkan mungkin hidup lebih baik dari sebelumnya. Tetapi pada saat yang sama, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tak bisa ia tangkap. Selama bekerja, pikirannya terus melayang. Ia tak bisa fokus pada tugas-tugas kecil di toko elektronik tempatnya bekerja. Setiap kali ponselnya berbunyi, ia langsung teringat pada bunga utangnya yang semakin menumpuk. Semua notifikasi itu kembali membuat Ardi gelisah. Ia tidak tahu harus bagaimana. Namun, saat waktu makan siang tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ardi duduk di warung makan dekat toko, memesan nasi goreng dan minuman es teh manis, mencoba mengusir kegelisahannya. Namun, saat ia membuka ponselnya untuk melihat pesan, sebuah notifikasi baru muncul dari aplikasi pinjaman online yang ia ajukan semalam. Pinjaman Anda disetujui, uang akan ditransfer dalam waktu 30 menit. Mata Ardi membelalak. Ia belum meminta pinjaman apapun, namun notifikasi itu datang begitu saja. Kejutan ini terasa aneh. Ia membuka aplikasi itu dengan cemas, memeriksa detail pinjaman yang tertera. Angka yang tertulis di sana adalah jumlah yang sangat besar, jauh lebih banyak daripada yang ia butuhkan. Uang itu akan langsung diterima dalam waktu yang sangat singkat. Rasa ragu melanda. Ardi merasa seperti seseorang yang sedang berdiri di depan jurang yang dalam. Semua yang dia inginkan ada di depan matanya, tetapi ia harus melangkah lebih jauh, dan itu berarti mengambil risiko besar. Namun ingatan tentang Dika, adiknya yang sangat membutuhkan bantuan, membujuknya untuk mengambil langkah itu. Ia pikir, jika uang itu datang, masalah utangnya bisa segera selesai. Namun, setiap kali ia berpikir untuk menolak tawaran itu, ia kembali teringat pada pria misterius yang memberinya batu keberuntungan. Tanpa bisa menahan rasa penasaran, Ardi menekan tombol "Setuju" di aplikasi tersebut. Dalam hitungan detik, uang yang sangat besar itu langsung ditransfer ke rekeningnya. Ardi tertegun sejenak, menatap layar ponselnya yang menunjukkan saldo baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ini terlalu cepat, gumamnya pelan. Malam itu, setelah bekerja, Ardi langsung pergi ke bank untuk mengecek saldo rekeningnya. Ia ingin memastikan bahwa uang tersebut benar-benar sudah masuk dan tidak ada yang salah. Ketika ia melihat jumlahnya, hatinya berdegup kencang. Saldo rekeningnya jauh lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Ia merasa lega, tetapi di sisi lain, perasaan bersalah dan ketakutan mulai muncul di dalam dirinya. Malam itu juga, ia mentransfer uang yang ia terima ke rekening Universitas Dika. Ardi merasa seperti seseorang yang baru saja memenangkan lotre. Namun, rasa bangga itu hanya bertahan sebentar.
karena saat ia melihat kembali batu keberuntungan di meja, ia merasa cemas. Batu itu masih mengkilap, dan ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang terus memanggilnya untuk melihat lebih dalam. Keesokan harinya, Dika menelepon Ardi dengan suara penuh kebahagiaan. "Kak, uangnya sudah masuk, terima kasih banget. Aku bisa lanjut kuliah tanpa masalah sekarang." Ardi tersenyum tipis, meskipun hatinya berat. Ia tahu bahwa kebahagiaan adiknya adalah hal yang paling penting baginya. Namun, saat ia menutup telepon, perasaan tidak tenang kembali datang menghantui. Apa yang baru saja ia lakukan? Apa benar ia melakukan hal yang benar dengan menerima tawaran pria itu? Hari-hari setelahnya berlalu dengan cepat. Uang yang diterima Ardi seolah membawa dampak positif dalam hidupnya. Ia bisa melunasi utang pinjaman online yang menekan hidupnya. Semua tagihan yang tertunda akhirnya bisa dibayar, dan ia merasa sedikit lebih bebas. Namun, di balik kebebasannya, ada kecemasan yang terus menggantung. Ia merasa seolah-olah berada di ujung jurang, dan hanya satu langkah lagi untuk jatuh. Semakin lama Ardi mulai menyadari bahwa kehidupannya berubah dengan cara yang tak ia duga. Keberuntungan yang datang dengan begitu cepat membuatnya merasa cemas, bahkan khawatir akan harga yang harus dibayar. Batu keberuntungan yang dulu ia anggap sebagai anugerah mulai membuatnya merasa terperangkap. Namun Ardi belum menyadari bahwa masalah yang sebenarnya belum datang. Seiring dengan uang yang datang dengan mudah, ada sesuatu yang lebih berbahaya sedang mengintai. Keberuntungan yang begitu instan ini memiliki harga yang jauh lebih mahal dari yang ia kira. Ia merasa semakin cemas, tetapi dia tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setiap malam saat ia tidur, Ardi merasa mimpi buruk datang. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan pria misterius itu yang berkata, "Kamu sudah menerima apa yang kamu inginkan, tapi ingat tidak ada yang gratis. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kamu bayar." Ketakutan itu semakin mendalam, namun Ardi tidak bisa kembali lagi. Keputusan yang ia ambil sudah memulai sesuatu yang tak bisa ia hentikan. Ia terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Hidupnya yang semula penuh harapan dan kebahagiaan mulai tergantikan dengan perasaan terancam dan terperangkap. Ardi merasa semakin jauh dari jalan keluar. Dan ia hanya bisa menunggu untuk mengetahui apa yang sebenarnya akan terjadi. Sampai akhirnya, ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak pernah seindah yang ia bayangkan. Hari demi hari berlalu, dan Ardi merasakan kehidupan yang dulunya penuh ketegangan, kini mulai terasa lebih ringan. Utang yang menumpuk sudah terlunasi, dan masalah-masalah kecil yang sering mengganggunya kini seolah menjadi bayangan masa lalu. Dia bisa tidur nyenyak tanpa dihantui oleh ancaman pinjaman online dan kolektor yang menelpon tanpa henti. Uang yang datang begitu cepat memberikan kebebasan yang selama ini ia impikan. Setiap hari, ia merasa seperti hidup dalam dunia yang baru, penuh dengan kemungkinan dan peluang. Namun, semakin lama ada hal yang mulai mengganggu pikiran Ardi. Seiring dengan bertambahnya uang di rekeningnya, ia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Meski hidupnya semakin nyaman, ia tak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus mengikutinya. Setiap kali ia melihat batu keberuntungan itu, ada rasa takut yang menggelayuti hatinya. Suatu malam setelah makan malam bersama Dika, Ardi kembali ke rumah. Ia duduk di meja kerjanya, membuka laptop dan memeriksa saldo rekening. Angka di layar memuaskan, tetapi hatinya masih terasa kosong. Ia tahu, meskipun semua tampak baik-baik saja, ada sesuatu yang tidak beres. Ponselnya bergetar, dan sebuah pesan masuk. Ardi mengangkat telepon dan membaca pesan tersebut. Itu dari nomor yang tidak ia kenal. "Sudahkah kamu mendapatkan yang kamu inginkan, Ardi? Sudahkah kamu merasa bebas?" Pesan itu terasa aneh dan membuat Ardi merinding. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. "Siapa ini?" Ia membalas dengan cepat, tetapi tidak ada balasan lagi. Hanya beberapa detik setelah pesan terakhir, ponselnya bergetar kembali. Kali ini, pesan masuk dengan lebih banyak detail. "Aku tahu kamu merasakannya. Batu itu tidak akan memberimu kebahagiaan tanpa bayaran yang setimpal. Kau tahu, bukan?"
Jantung Ardi berdegup kencang. Itu pesan yang sangat mencurigakan. Siapa yang bisa tahu begitu banyak tentangnya? Terlebih lagi, siapa yang tahu tentang batu keberuntungan itu? Ardi berpikir keras, mencoba mengingat siapa saja yang tahu mengenai batu tersebut. Namun, tak ada satupun yang bisa ia ingat. Tiba-tiba, sebuah ketukan keras terdengar dari pintu depan. Ardi terkejut, tubuhnya kaku. Ia tidak tahu siapa yang bisa datang malam-malam seperti ini. Perlahan ia berjalan ke pintu dengan hati yang berdegup kencang. Ketika pintu terbuka, ia tidak menemukan siapa-siapa, kecuali sebuah amplop putih yang tergeletak di depan pintu. Ardi mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat selembar kertas yang berisi tulisan tangan yang rapi, namun dingin. Kamu telah memilih jalan yang salah, Ardi. Tidak ada yang bisa menghindar dari konsekuensinya. Waktu kamu hampir habis. Kertas itu terasa seperti sebuah ancaman. Ardi berdiri terpaku, membaca tulisan itu berulang kali. Perasaan cemas dan takut semakin menggulung dirinya. Ia merasakan tubuhnya mulai terasa lelah dan kepalanya berputar. Apakah ini tanda-tanda bahwa ia telah melakukan kesalahan yang tak bisa diperbaiki? Malam itu, Ardi terjaga hingga larut. Pikiran-pikiran gelisah menguasai dirinya, membuatnya tak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang menghantuinya, lebih dari sekadar ancaman yang datang melalui pesan atau amplop. Perasaan takut yang tak terdefinisikan semakin mendalam, dan ia mulai merasa ada yang salah dengan dirinya. Ada yang berubah, tetapi ia tidak bisa mengetahui apa itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, perasaan Ardi semakin tidak tenang. Di tengah kesibukannya bekerja, ia seringkali merasa ada yang mengawasinya. Tatapan-tatapan mata yang tak bisa ia jelaskan selalu terasa menembus dirinya, bahkan ketika ia berada di tempat yang sepi sekalipun. Ia juga mulai melihat bayangan-bayangan samar di ujung matanya. Bayangan yang tak pernah bisa ia tangkap dengan jelas, namun cukup untuk membuat hatinya berdebar. Sampai akhirnya, suatu sore, saat Ardi sedang duduk di kafe favoritnya, seseorang mendekat. Pria misterius itu, yang pernah memberinya batu keberuntungan, muncul kembali. Kali ini, penampilannya lebih tenang dan lebih dingin, seolah-olah mengetahui apa yang sedang dirasakan Ardi. Sudah mulai terasa ya? Pria itu bertanya dengan suara rendah, namun tajam. Ardi menatapnya dengan cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua ini terasa begitu menakutkan? Pria itu tersenyum tipis, namun ada kegelisahan di matanya yang membuat Ardi semakin bingung. Batu itu memberi segala yang kamu inginkan. Uang, kekayaan, kebebasan. Tapi semua itu datang dengan harga. Dan harga itu adalah lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Ardi merasa seperti ada yang terlepas dari dirinya. Apa maksudmu? Apa yang harus saya bayar? Pria itu duduk di seberang Ardi, menatapnya dalam-dalam dengan mata yang penuh teka-teki. Tidak ada yang bisa diberi tanpa ada yang harus dibayar. Batu itu bukan hanya memberikan apa yang kamu inginkan, tapi juga menarikmu lebih dekat ke dalamnya. Keberuntungan itu, Ardi, seperti pisau bermata dua. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi harga yang harus kamu bayar jauh lebih besar. Ardi menggelengkan kepala, masih tak bisa menerima apa yang pria itu katakan. Tapi saya sudah melunasi semua utang saya. Saya sudah memberikan apa yang saya bisa. Apalagi yang saya harus bayar? Pria itu menghela napas dan meletakkan tangannya di atas meja, seolah-olah menunjukkan sesuatu yang tak bisa dihindari. Keberuntungan datang dengan bayaran. Ketika kamu menerima bantuan, kamu menerima konsekuensinya. Batu itu telah memberi kamu apa yang kamu inginkan, dan saatnya kamu membayar dengan cara yang tak terduga. Ardi merasa ada yang meresap ke dalam dirinya, sesuatu yang gelap dan tak bisa ia hindari. Perasaan bahwa ia sudah terperangkap semakin kuat. Ketakutan melanda hatinya, tetapi ada juga perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa ini adalah takdir yang sudah ditentukan. Apa yang harus saya lakukan? Ardi bertanya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Pria itu tersenyum penuh makna, namun tidak ada kebaikan di dalam senyumannya. Waktu kamu akan segera habis, Ardi. Segala sesuatu yang datang dengan mudah tidak akan bertahan lama. Kamu akan belajar
bahwa semua yang mudah diperoleh bisa saja hilang dalam sekejap. Batu itu adalah kunci, tetapi juga kutukan. Kamu harus siap menerima semua akibatnya. Dengan kata-kata itu, pria misterius itu bangkit dan pergi begitu saja, meninggalkan Ardi yang terdiam, terperangkap dalam kebingungannya sendiri. Kehidupan yang dulu tampak mudah kini berubah menjadi mimpi buruk. Uang yang datang dengan cepat, kebebasan yang diraih dengan mudah, semua itu sekarang terasa seperti beban yang semakin berat. Ardi mulai merasakan bahwa dirinya sudah terlalu jauh terjerat dalam permainan ini. Permainan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan, semakin lama, semakin jelas bagi Ardi bahwa harga yang harus ia bayar mungkin lebih tinggi daripada yang bisa ia bayangkan. Setelah pertemuan dengan pria misterius itu, Ardi merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Kegelapan yang melingkupi hatinya semakin dalam, dan dia mulai merasa bahwa dirinya terperangkap dalam sebuah permainan yang tak bisa ia kendalikan. Semakin dia berusaha untuk melupakan kata-kata pria itu, semakin jelas bahwa konsekuensi dari pilihannya sedang menanti. Setiap malam Ardi terjaga, terbangun dari mimpi buruk yang tak kunjung berhenti. Dalam tidurnya, ia sering melihat bayangan pria misterius itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Ardi yang tak bisa bergerak. Batu keberuntungan yang dulu ia anggap sebagai simbol keberuntungan kini terasa seperti sebuah kutukan. Semakin ia memegangnya, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Pagi itu, Ardi merasa lelah dan putus asa. Walaupun hari-harinya terlihat normal, tubuhnya terasa sangat letih dan pikirannya dipenuhi rasa cemas. Apa yang seharusnya menjadi kehidupan yang lebih baik kini berubah menjadi beban yang terus menggerogoti dirinya. Ia tak bisa lagi menikmati uang yang diterima dengan mudah. Semua hal yang dulu membawa kebahagiaan kini tampak hampa, bahkan meresahkan. Ardi memutuskan untuk kembali ke tempat yang pertama kali ia temui pria misterius, itu sebuah taman sepi di pinggiran kota. Ia berharap bisa menemukan jawabannya di sana, berharap bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Batu keberuntungan itu masih ada di dalam sakunya, dan Ardi merasakannya semakin berat, seolah memanggilnya untuk datang. Tiba di taman, Ardi duduk di bangku kayu, menatap batu itu yang kini terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Ia memutuskan untuk memanggil pria itu, berharap mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Dengan hati berdebar, ia mengeluarkan ponselnya dan mengetik pesan. "Saya sudah melakukan apa yang kamu katakan. Tapi kenapa semuanya jadi terasa begitu berat? Apa yang harus saya lakukan?" Ia menunggu beberapa saat, namun tidak ada balasan. Ardi merasa frustasi. Mungkin pria itu tak akan pernah datang lagi. Mungkin semua ini hanya ilusi atau jebakan yang sengaja diciptakan untuk menggoda orang-orang seperti dirinya. Orang yang terlilit masalah, orang yang tak tahu jalan keluar. Namun, tiba-tiba, seperti yang pernah terjadi sebelumnya, Ardi mendengar langkah kaki yang mendekat dari belakang. Ketika ia menoleh, pria itu sudah berdiri di depannya, dengan wajah yang lebih serius dari sebelumnya. "Apakah kamu merasa lebih baik sekarang, Ardi?" Pria itu bertanya, nada suaranya lebih dalam, penuh misteri. Ardi mengangguk pelan, tetapi hatinya terasa sangat berat. "Saya sudah merasa bebas dari utang-utang saya. Tapi kenapa saya merasa seperti ada sesuatu yang hilang? Setiap hari semakin terasa seperti beban yang menggerogoti saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana." Pria itu duduk di samping Ardi tanpa banyak bicara. Mereka duduk dalam diam beberapa saat, hanya suara angin yang terdengar di sekitar mereka. Kemudian pria itu mulai berbicara dengan suara pelan namun penuh makna. "Kamu mungkin merasa bahwa kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Uang, kebebasan, semuanya. Tetapi kamu lupa satu hal, Ardi." Pria itu berhenti sejenak, menatap Ardi dengan tajam. "Ketika kamu menerima keberuntungan, kamu juga menerima takdir yang datang bersamanya. Tak ada yang datang tanpa bayaran. Uang yang kamu terima bukan hadiah. Itu adalah harga yang harus dibayar. Keberuntungan datang dengan konsekuensinya." Ardi merasakan darahnya berdesir. Kata-kata pria itu menggetarkan tubuhnya, dan hatinya mulai dipenuhi rasa takut yang lebih besar. "Apa maksudmu? Apa yang harus saya bayar?" Pria itu tersenyum tipis.
Namun senyuman itu penuh dengan ketenangan yang aneh. Apa yang kamu miliki sekarang bukanlah milikmu sepenuhnya. Kamu telah melanggar hukum alam dengan menerima batu itu. Ketika kamu menerima pemberian yang datang begitu mudah, kamu harus siap menanggung akibatnya. Ardi merasa gelisah. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya ingin membantu adik saya, melunasi utang dan menjalani hidup dengan tenang. Kenapa semuanya jadi begini? Pria itu mengangguk, seolah-olah mengerti perasaan Ardi. Kehidupanmu berubah, bukan hanya karena uang. Itu karena kamu memilih jalan yang mudah, jalan yang tidak memperhitungkan konsekuensinya. Tidak ada yang bisa mendatangkan keberuntungan tanpa suatu harga. Semua yang kamu miliki saat ini ada, karena ada yang lain yang harus kamu bayar. Ardi mulai merasa mual. Apa yang harus saya bayar? Apa yang harus saya lakukan? Ia bertanya dengan panik. Pria itu tidak menjawab langsung, melainkan mengambil batu keberuntungan dari saku Ardi. Batu itu masih mengkilap, tetapi kali ini tampak lebih menakutkan. Kamu harus mengembalikannya, katanya dengan tenang. Batu ini bukan milikmu, dan kamu harus membayar harga yang setimpal. Kamu telah mengambilnya, sekarang kamu harus mengembalikannya. Namun ingat, ada harga yang harus dibayar untuk menghapus kutukan ini. Ardi merasa terperangkap. Bagaimana saya bisa mengembalikannya? Apa yang akan terjadi padaku? Pria itu menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan. Kamu tidak bisa menghindarinya, Ardi. Semua jalan yang kamu pilih akan berujung pada takdir yang telah ditentukan. Mengembalikan batu itu adalah satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari kutukan ini. Namun, itu bukan tanpa konsekuensi. Ardi merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Apa yang terjadi jika saya tidak mengembalikannya? Pria itu diam sejenak, seolah memilih kata-kata yang tepat. Kamu akan kehilangan semuanya yang telah kamu peroleh. Keberuntungan yang kamu miliki akan hilang begitu saja. Semua yang kamu bangun akan runtuh. Dan kamu akan kembali pada titik awal, bahkan lebih buruk. Ardi menatap batu itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa tidak ada jalan yang mudah, tidak ada pilihan yang benar-benar tanpa konsekuensi. Tapi pada saat yang sama, ia merasa seperti terjebak dalam sebuah lingkaran yang tidak bisa ia keluar. Aku akan mengembalikannya, Ardi berkata. Suaranya penuh ketegasan, meskipun rasa takut dan cemas terus menggerogoti hatinya. Apa yang harus saya lakukan? Pria itu mengangguk. Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan mengembalikan batu itu ke tempatnya. Tempat yang tidak pernah kamu tahu sebelumnya. Namun, perjalanan itu tidak akan mudah, dan kamu harus siap dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ardi menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu, ia merasa sedikit lega. Mungkin jalan keluar dari semua ini memang harus dilalui dengan pengorbanan. Tapi satu hal yang ia ketahui pasti, apa yang ia hadapi kini jauh lebih besar daripada sekadar utang yang harus dibayar. Konsekuensi dari keberuntungannya ini akan membawanya pada sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan perjalanan itu baru saja dimulai.